kegelapan. Faqala Musa, Musa pun bertanya, Manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Musa pun sendiri keliru, mana ini umat Muhammadin? Ini supaya jemaah bangga dengan Islam. Ini sejarah umat Muhammadin. Manur aini ya Rabbi, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, jul nuru Quran wa nuru Ramadan. Kami akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Cahaya Quran, cahaya Ramadan. Dibandingkan lagi katanya, ditanya lagi sama mahasiswa, mana yang lebih mulia, Pancasila atau Al-Quran? Nggak ada wibawa sama sekali kita ini. Dibanding-bandingkan antara Pancasila dengan, Bu, orang kalau hafal Pancasila itu bukan dari atas ke bawah. Saya dari kecil kami dalam rumah itu, satu keluarga, ayah saya seorang militer, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado, mantan dandim di Sanggerta Laut. Ayah saya itu kalau kami ke sekolah, tangan di kepala, kaki di bawah, di sebelah, angkat begini, ucapkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalannya apa? Keadilan yang tidak merata dalam konstruksi pembangunan ekonomi, politik, budaya, sampai kepada aspek agama. Intervensi pemerintah terlalu kuat kepada keyakinan. Keyakinan nggak bisa digugat karena itu persoalan secret, very, very secret. Relung hati kita ini tak bisa ditembus. Walaupun menggunakan detektor, lie detektor sekalipun digunakan, sulit untuk mencari tahu kedalaman hati manusia. Dalamnya laut dapat diukur menggunakan jangkar sau, tapi dalamnya hati seseorang tak bisa ditebak. Ini nanti akan kita batasi. Cadar, kaki celana, itu kan ranahnya kami. Dari dulu saya sudah ceramah kok. Tidak ada malaikat di surga sana pengukur jenggot, pengukur juga kaki. Begitu masuk surga langsung dipanggil lagi, sedia, margamu nalai. Balok si tomorang. Saya kawan balak. Lo surga. Panggil sedia ukuran jenggot. Ukur juga kaki celana. Itu ranah kami pendakwa. Biar kami yang luruskan. Siapa paling panjang jenggot, surganya paling tinggi. Jenggot kamu Yahya Waloni, maju, kata Ridwan. Kenal Ridwan? Kenal Ridwan? Bukan Ridwan yang jual soto Medan. Ridwan penjaga pintu surga. Maju kau Yahya, berapa jenggotmu? Hah? Oh 2 cm. Allahu Akbar, kata Ridwan 2 cm begini di ruang tamu, yang paling panjang di atas, lantai 50. Kamu yang tidak ada jenggot sama sekali, seperti si botak ini tidak ada sama sekali. Ini kalau tidak ada jenggot begini, di dapur surganya. Nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa, yang penting kita masuk surga, nggak usah ambisi, nggak perlu ambisi ke sana. Nah itu ranah pendakwa, itu keyakinan, yang berilmu yang tahu. Kiwamud dunia bi arbaati asa, tertibnya dunia bergantung pada 4 persoalan, 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Bukan berarti saya bilang begitu saya mendakwa diri saya ulama, bukan. Saya hanyalah bekas mantan kafir yang jadi Islam. Lebih Islam insya Allah daripada ibu bapak. Oh iya dong, harus begitu dalam hidup manusia. Bahasa dia boleh, saya nggak boleh. Itu bukankah prinsip orang Batak begitu? Dia jadi sarjana hukum, saya magister hukum. Dia jadi magister, doktoral hukum. Kan begitu. Prinsip yang melekat dalam studi antropologi masyarakat Batak. Bukan saya tidak tahu itu. Saya berdakwah tapi saya menguasai dulu. Saya baca dulu studi antropologi linguistik. Bahasa dan budaya dalam satu problematika masyarakat temporary. Masyarakat long time ago, waktu yang lampau dan sekarang, until now. Baca dulu, kemudian baru kita turun mendakwahkan. Pendakwa yang sejati, pendakwa yang betul-betul membaca rekam jejak politik dan sosial budaya masyarakat. Sehingga tidak ada tuduhan bagi kami. Oh ini ustadz anti Pancasila, ustadz radikal, ustadz ekstrim. Ya memang mesti ekstrim. Tujuannya apa? Godwatun fisabilillahi aurahautu khairun minat dunya wa ma fiha. Tujuannya bukan dunia tapi akhirat, lebih mulia daripada dunia. Antum ini tujuannya dunia, makanya kontras, tubruk terus, tertabrak terus dengan akhirat. Akhirat jangan dibawa dalam lembaga pemerintah, jangan dibawa dalam persoalan
horizontal. Urusan akhirat, studi akhirat, urusannya adalah bahkan sampai kepada fakta-fakta yuridis. Vertikal, bukan horizontal. Ini semua dibawa ke dalam ranah. Pemerintah itu urusannya administrasi. Oh tapi begini Ustaz, teroris di mana-mana itu individu. Islam melarang dan teroris tidak ada hubungan dengan agama Islam. Di dalam Islam saja Bu, mengganggu semut yang lagi mondar-mandir berdosa. Mengurung binatang di dalam sangkar burung berdosa. Itu dalam Islam. Nggak singgung kepada jamaah yang pelihara burung. Tapi kalau tersinggung ya nggak tersinggung, itu bukan manusia itu. Oh memang begitu. Ceramah kok. Saya juga ceramah di Cikampak pernah. Kota Pinang. Ustadz nanti kapolseknya orang Kristen akan datang. Ya nggak apa-apa, suruh duduk di depan. Begitu saya ceramah saya bilang, Pak Kapolsek masuk surga kecuali sunat dulu masuk Islam. Oh dakwah kok apa urusan? Tak biasa kita ini takut dengan makhluk. Apa yang ditakuti? Kalau itu kebenaran, kebaikan, bukan benci, sayang. Dokter begitu. Begitu memeriksa sebuah diagnosa penentuan penyakit kepada si pasien, dokter selalu bertindak tegas dan hati-hati. Bom gereja, bom Polres, bom rumah ibadah, bom masjid, bom vihara, nggak ada dalam kamus ajaran tauhid Islam. Islam berbaik sangka dengan kepada sesama. Ini ente teroris ISIS, OSOS, USUS, SS. Itu pengecut semua itu, lempar bom lari. Kalau laki-laki jangan pakai lari. Jangan pakai lari kalau laki-laki. Berani berbuat, berani tanggung. Lempar bom katanya, ketemu malaikat di surga. Malaikat apa? Setan antum ketemu. Nggak ada begitu, hanya merusak citra daripada Kalau laki-laki urus diri baik-baik, perbanyak dalil, baru berdakwah. Hei kafir, kau masuk neraka. Muslim, marilah engkau semua masuk surga. Itu jihad. Dan nggak usah pakai bela. Saya tadi sholat zuhur di Masjid Al-Islah. Al-Islah di Delhi, saya Belutu. Karena sampai situ kami sudah tahrim. Saya bilang istri saya, ini zuhur 12:13 menit. Mampir yuk. Kenapa? Baku banting sini kita dengan malaikat. Ya kami kalau sholat bilang begitu, baku banting dengan malaikat di sini. Saya memang dari kecil jiwanya jiwa fight. Baca riwayat Umar bin Khattab memang cocok ini sama. The desert fox, the desert lion, singa daratan, singa padang pasir. Begitu memang. Apa yang ditakuti? Kebenaran. Mana ada kebenaran dipenjarakan? Kata South African, Presiden Afrika Selatan yang dipenjara, Nelson, kalian penjarakan saya, tapi pikiran saya tak pernah terpenjara sampai ku mati masuk ke dalam liang kubur. Nelson Mandela. Itu yang harus kita pegang. Kebenaran itu disampaikan kulil haqq walau kana murun. Kebenaran itu walaupun pahit sampaikan. Demi apa? Kemaslahatan. Jangan kau halang-halangi ini kafir mau masuk Islam. Nah, itu urusan kami. Dasar penjilat kau. Nah, Hitler bilang penjilat itu bagaikan lalat di atas pesos. Lalat di atas pesos. Kalau nggak percaya, ente coba dulu di samping masjid satu tempat, lepas di situ. Tunggu 5 menit kalau tidak datang. Pesos itu tai. Gak ngerti bahasa kedokteran rupanya. Kalah sama Manado Batak ini. Feses di atas, lalat di atas feses. Kenapa terungkap itu dari mulut Hitler? Karena Goebbels, pendamping Hitler, bisik, brief kepada Hitler. Dia brief Führer Jenderal Rommel yang disebut dalam gelar istilahnya The Desert Fox, rubah padang pasir, telah berkhianat kepadamu Hitler. Siapa Rommel ini? Jenderal yang paling tangguh, tangan kanannya Hitler dalam setiap peperangan menghadapi Prancis maupun sekutu musuhnya. Nggak pernah kalah Jerman. Karena Jenderal Rommel ini punya strategi sebagaimana pahlawan kita Sudirman. Perang gerilya hebat sekali. Akhirnya dia berkhianat. Dilapor oleh Goebbels. Hitler katakan, Führer katakan, sampaikan kepada Rommel, 2 yang harus dia pilih. Minum cyanide, minum cyanida, atau dia dimahmilkan, ditembak mati di hadapan regu tembak. Rommel memilih untuk minum cyanida. Minum dalam tempo 5 menit, berangkat ke rahmatullah.
Kembali ke asalnya, ke pangkuan Mungkar dan Nakir. Oh iya, biar Kristen ke sana. Mau kemana ente? Saya ceramah di Aceh sepakat, di sebelah ada kuburan Kristen dan Islam. Saya bilang biar mau nebeng tetap ke sana. Ada kuburan di samping, ada kuburan Kristen, ada juga kuburan